Halo, 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 jumpa lagi bersama saya, Dwi Prianto, dalam kursus pembelajaran online bahasa Jerman untuk pemula A1. Kalian sudah belajar di video-video yang lalu, kalian sudah belajar memperkenalkan diri dalam bentuk Z-form dan dalam bentuk Do-form. Kalian sudah belajar angka, kalian juga sudah belajar bagaimana melafalkan kata-kata dalam bahasa Jerman. Nah, kali ini ada juga tema yang sangat penting, masih dalam tema perkenalan. Namun kali ini kita akan belajar bagaimana menanyakan usia dan juga menanyakan tanggal lahir dalam format do form dan z form. Masih kita ingat ya, do form itu format informal, kalau kita ngobrol sama teman-teman kita, teman-teman sebaya, atau kita ngobrol sama anggota keluarga kita ya, entah itu papa, mama, semuanya pakai do form. Jadi orang-orang yang dekat. Kalau z form itu orang yang baru kita kenal atau dalam suasana yang resmi. Baiklah, kita langsung mulai saja. Tema pada hari ini yaitu Alter und Geburtsdatum. Ya, Alter itu artinya usia, ya, dan Geburtsdatum itu artinya tanggal lahir. Geburt itu kelahiran, sedangkan datum itu adalah tanggal. Ya, kita menuju ke slide pertama. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawaban. Yang pertama menanyakan usia dalam bentuk formal atau Z-form. Wie alt sind Sie? Ich bin 86 Jahre alt. Wie alt sind Sie? Itu artinya berapakah usia Anda? Sebenarnya ada alternatif lain, kalian juga bisa mengatakan wie jung. Nah, alt itu sebenarnya artinya tua. Seberapa tua Anda, seperti itu ya. Kita juga bisa menggunakan alternatif lain, yaitu wie jung sind Sie? Jawabannya ich bin 86 Jahre alt. Ya, 86 kita sudah belajar bagaimana mengucapkan angka dalam puluhan. Satuannya dulu, kemudian diikuti dan, lalu puluhan. Oke, kemudian di pertanyaan kedua. Wann sind Sie geboren? Ich bin am 19.09.1936 geboren. Ya, kapan Anda dilahirkan? Wann sind Sie geboren? Ich bin am, saya dilahirkan pada, am itu artinya pada, 19.09.1936. Kalau kita menggunakan tanggal, kita menggunakan urutan. Nah, nanti kita akan belajar urutan dulu habis kita membahas slide ini. Untuk 19 itu kayak tanggal ke-19, bulan ke-9, seperti itu. Oke? Baca tahun juga berbeda ya, nggak sama dengan baca kayak angka biasa. Kalau angka biasa 1936, tapi kalau di sini 1936. Nah, nanti saya akan jelaskan ya, kita akan belajar bersama-sama. Itu tadi dalam bentuk Z-form. Sekarang dalam bentuk Do-form. Bagaimana menanyakan usia dalam bentuk Do-form? Nah, kita mulai dengan pertanyaan, Wie alt bist du? Ich bin 13 Jahre alt. Kalau tadi Anda pakai Z, kalau du ya pakai du, einfach so ya. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 11.05.2007 Geburtstag. Nah, ini agak berbeda dengan tadi. Kapan kamu punya ulang tahun? Geburtstag itu ulang tahun ya. Tag itu hari. Geburt lahir ya, hari lahir, hari ulang tahun. Si anak ini menjawab, Ich habe am 11.05.2007 Geburtstag. Jadi dia lahir pada tanggal 11 bulan 5, bulan Mei, pada tahun 2007. Oke, sekarang kita bahas formatnya dulu ya. Nah, ini formatnya. Kalau menanyakan usia, kita menggunakan kalau dalam bentuk Z-form, Wie alt sind Sie? Jawabannya, Ich bin ... Jahre alt. Kalau bapak ini, kakek ini usianya 86. Wie alt bist du? Itu dalam format do form. Jawabannya, ich bin 13 Jahre alt. Alles klar ya? Gut, wir gehen weiter ya. Kita pergi ke slide selanjutnya. Kemudian menanyakan Geburtsdatum ada dua alternatif. Yang pertama, kamu bisa menggunakan wann sind Sie geboren untuk Z-form dan wann haben Sie Geburtstag. Kalau do form, wann bist du geboren dan wann hast du Geburtstag. Artinya lebih kurang sama ya. Jawabannya berbeda. Ich bin am 19.09.1936 geboren. Ich habe am
1936 Geburtstag. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau pertanyaannya wann sind Sie geboren, yang pakai ich bin am Punkt geboren. Sedangkan kalau wann haben Sie Geburtstag, jawabannya ich habe am Punkt Geburtstag. Seperti itu. Alles klar ya? Good. Wir gehen weiter. Kita pergi ke selanjutnya. Nah, seperti yang saya janjikan, untuk bisa membaca tanggal dalam bahasa Jerman, kita harus belajar yang namanya Ordinalzahlen. Was ist das? Itu urutan. Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Dalam bahasa Jerman, itu kita menggunakan urutan untuk membaca tanggal dan bulan. Sama kayak bahasa Inggris ya, 1st of May, 2nd of September, seperti itu ya. Ya, ini pelafalan bahasa Inggris saya agak kepengaruh bahasa Jerman, jadi jangan diketawain ya. Good, ya. Oke, pertanyaan yang kita bisa ajukan seandainya kita menanyakan hari apa sih ini? Nah, kita bisa menggunakan kalimat tanya, Der wievielte ist heute? Hari keberapa hari ini? Heute itu artinya hari ini ya. Atau welcher Tag ist heute? Hari yang mana hari ini? Jelas ya? Jawabannya adalah heute ist der, hari ini adalah, pertama itu erste, kedua zweite, ketiga dritte, keempat vierte, kelima fünfte. Jadi untuk 4, 5, 6 ini tinggal ditambahi te di belakang aja ya. Yang ketujuh ya, bukan siebente tapi siebte. Ke-8 achte, ke-9 neunte, ke-10 zehnte, ke-11 elfte. Gampang ya, nggak susah ya. Yang berbeda cuma siebte tadi aja ya. Dan 12 zwölfte, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ke-20 perhatikan, bukan ditambahi te lagi, tapi ditambahi ste. Ada S-nya. 20. 21 karena endingnya juga ik ya, endingnya ik, maka ditambahi S juga. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ya kalau 30 30. Jadi setiap endingnya ig itu nggak ditambahi te tapi ditambahi ste. Ste. Ya. 31 31. Misalkan hari ini tanggal 3 bulan 6 tahun 2020. Der wievielte ist heute? Jawabannya adalah der 3.6. Namun bulan juga bisa disebut dengan nama bulannya. Nah, kita harus belajar nama-nama bulan dalam bahasa Jerman. Oke, slide berikutnya. Ini ada nama-nama bulan. Kalau bulan Januari, Januar, Februari, Februar, Maret, März. Ingat, bukan Mers, nein ya, tapi März. Jadi karena Z itu kan ada kayak TT-nya gitu, jadi bacanya März. April, Mai, Juni, Juli, August, September, bukan September, tapi September, Oktober, November, Dezember. Alles klar? Gut. Dan sekarang kita belajar bagaimana cara menyebutkan tahun dalam bahasa Jerman. Bagi tahun yang di bawah tahun 2000, seperti tahun 1936, 1900 kita ucapkan 1900, ya, 1900. Jadi 1936 kita baca 1936. Kemudian 1986 kita baca 1986. 1991 kita baca 1991. 2001 kita baca 2001. Bukan 20 lagi ya. Gampang 2000 dan 1. 2019 2019. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau baca tahun bukan 1991 tapi 1991.
Oke. Sedangkan kalau kita menyebutkan tanggal apabila mengikuti preposisi am, kita harus menambahkan n setelah te atau ste. Contohnya pertanyaan ini. Wann bist du geboren? Ich bin am 21.07. 1997 geboren. Geborennya jangan lupa karena itu banyak kasus anak-anak sering lupa ya geborennya. Kita juga bisa bilang ich bin am 21. Juli 1997. Jadi boleh mengucapkannya dengan nama bulan atau urutan bulannya, bulan ke-5 atau bulan ke-7, bulan ke-6 seperti itu, tidak masalah. Ya, sekarang saya kasih kalian Aufgabe. Was ist Aufgabe? Tugas ya. Silakan kalian menjawab pertanyaan dalam tugas ini. Yang pertama adalah Wie alt bist du? Dan yang kedua adalah Wann bist du geboren? Nah, kalian bisa menulis jawaban kalian di kolom komentar dari video ini. Saya tunggu ya. Oke. Ja, fertig. Das ist aber alles für heute. Terima kasih sudah belajar bersama, dan kalau kalian pikir channel ini bermanfaat, bisa kalian like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Tschüss, bis zum nächsten Mal.